Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan yang telah saya pelajari dari kitab Fiqhul Islami, khususnya pada bab 3. Langsung aja. Al-mabda'u. Mabda secara bahasa adalah masdar mim dari bada'a yabda'u bada'an wa mabda'an, yang artinya memulai atau dasar. Mabda secara istilah adalah pemikiran mendasar yang dibangun atasnya konsep-konsep atau cabang-cabang. Orang ideologis berkata, kejujuran adalah ideologiku. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa al-wafa atau berkomitmen dalam amalah adalah ideologiku. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya berbuat baik pada tetangga adalah ideologiku. Dan kerjasama juga adalah ideologinya. Dan adapun contoh ideologi lainnya, yaitu ideologi tentang akhlak, ideologi tentang perekonomian, ideologi tentang perundang-undangan, dan ideologi tentang pergaulan. Mereka berkata kalau itu ideologi, itu yang dimaksud dengan ideologi. Padahal yang sebenarnya itu bukan ideologi, itu hanyalah cabang pemikiran dan hanya kaidah dan konsep semata. Sedangkan ideologi harusnya pemikiran mendasar yang dibangun pemikiran yang lain di atasnya. Ideologi yang diungkapkan orang ideologis itu bukan pemikiran mendasar, karena semua itu digali dari pemikiran mendasar. Dan apa yang dimaksud pemikiran mendasar? Yaitu hukum syariat oleh orang-orang Islam yang digali dari Al-Quran. Dan ini menjadi sifat baik dan bermanfaat. Ideologi adalah pemikiran mendasar yang terpancar pemikiran lain yang tidak ada pemikiran yang dapat digali lagi di bawahnya. Pemikiran mendasar terbatas pada pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Tidak ada pemikiran dasar dalam hal tersebut karena pemikiran ini landasan dalam kehidupannya. Jika manusia hidup tanpa ideologi atau konsep, maka akan berjalan tanpa dasar. Jadinya berpindah-pindah, labil, serta tidak jelas kehidupannya. Lalu bagaimana mabda yang benar itu? Yang pertama, mabda itu harus menjadi pemikiran yang memecah problematika dalam kehidupan, yaitu akidah akliyah. Juga terdapat nizam atau aturan yang bisa mengatur kehidupan manusia. Contohnya atau yang dimaksud adalah hukum syariat, karena ini udah jelas kalau ini tuh memecahkan masalah dalam kehidupan. Dan ada juga sosialisme, patriotisme, nasionalisme, nazisme, dan eksistensialisme. Itu semua bukan mabda, karena bukan akidah akliyah atau bukan pemecah masalah. Juga tidak ada satupun aturan yang bisa memecahkan masalah kehidupan. Dan bisa dikatakan mabda atau ideologi itu agama karena terdapat aturan yang memecahkan kehidupan. Tapi jika agama tersebut harus bersifat akliyah, bukan hanya perasaan, jika hanya didiktekan dan pasrah tanpa proses berpikir, tidak ada sistem, tidak ada pemikiran, itu bukan agama. Kayak contohnya kalau misalkan dalam kejujuran gitu. Kalau misalkan kita lagi berperang dan dilawan musuh gitu. Terus musuh nanya sama kita, di mana kawan kita? Kalau kita jujur itu bukan menyelesaikan masalah, itu malah menambah masalah. Kayak gitu contohnya. Jadi intinya ideologi atau mabda yang dimaksud adalah pemikiran mendasar yang dibangun di atasnya cabang-cabang. Dan ini tuh bisa dibilang syariat-syariat yang diambil dari Al-Quran. Sekian aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.